Dr. Syakir agar kami menyampaikan materi tentang akidah. Materi ini merupakan materi yang sangat penting dan perlu untuk kita pelajari bersama, karena akidah adalah sesuatu yang tidak nampak. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa memperbaiki sesuatu yang tidak nampak itu lebih didahulukan daripada memperbaiki yang tampak. Islahul batin muqaddamun ala islahid dhahir. Memperbaiki sesuatu yang tidak nampak, yang batin, berupa keyakinan di dalam hati kita ini lebih diutamakan, lebih didahulukan min islahid dhahir, daripada memperbaiki sesuatu yang tampak. Memang sangat penting ibadah kita secara lahiriah yang tampak, sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu memperbaiki batin kita. Jadi akidah itu banyak berkaitan dengan amalan batin, amalan yang tidak nampak. Karena dia tidak nampak, makanya sangat perlu untuk kita pelajari, sangat perlu untuk kita ketahui bersama. Saya mendapatkan kesempatan untuk sama-sama kita belajar dari buku guru kita bersama, Allahu Yarham, Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMA, tentang kuliah akidah Islam. Insya Allah buku ini akan menjadi panduan belajar kita bersama. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang sudah beliau tulis dalam buku ini akan mengalir sebagai pahala jariah bagi beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bapak Ibu yang kami hormati, mempelajari akidah adalah sesuatu yang sangat penting, karena ia terkait dengan kehidupan kita. Di hari ini, tadi semalam turun hujan. Ketika hujan turun, Bapak Ibu, apa yang ada di dalam benak kita? Mungkin kita ada yang menganggap, aduh hujan, besok pengajiannya gimana? Aduh hujan, cuciannya nggak kering. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah limpahkan untuk penduduk negeri kita yang ijo royo-royo, subur luar biasa, gemah ripah loh jinawi. Kita kadang-kadang lupa mensyukuri nikmat berupa hujan itu. Maka di antara adab kita terhadap hujan, kita nggak boleh membenci hujan, Bapak Ibu. Karena hujan adalah anugerah dari Allah. Ini salah satu praktek dalam kita berakidah Islam. Tidak boleh kita membenci hujan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami telah menurunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Berarti air yang paling murni itu adalah air hujan, karena dia baru datang dari langit, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah, Allah ada di mana? Beliau menjawab, Allahu fis sama, Allah ada di langit. Maka Rasulullah menyebutkan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia orang yang beriman, benar imannya. Kita pun kalau berdoa juga mengangkat tangan ke arah langit karena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy. Nah, hujan merupakan keberkahan yang Allah turunkan, maka kondisinya kita bersyukur dulu. Alhamdulillah Allah menurunkan keberkahan, kenikmatan yang luar biasa. Dari air itu nanti bisa menjadi rizki bagi makhluk-makhluk Allah, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi hewan-hewan. Kemudian dari air itu pula diberikan kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadikan dari air itu semuanya menjadi hidup. Kita pun sangat tergantung dengan air itu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat berupa hujan itu. Makanya doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Kalaupun kita mengharapkan agar hujan itu berhenti, doanya pun bukan ya Allah hentikan hujan ini, bukan. Rasulullah mengajarkan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ini di sekitar kami, jangan di tempat kami. Karena di sini sudah penuh airnya, ya Allah, limpahkan ke tempat yang lain. Betapa ini pelajaran yang berharga Bapak Ibu. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan minta hujan berhenti, tapi mintalah agar hujan itu dialihkan. Karena dia merupakan rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, hamba Allah yang paling beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hujan ingin berhenti, minta dialihkan. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam waddirab wa budunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan itu, sampaikan ke tempat-tempat yang tinggi, kemudian di tempat-tempat yang di sana tumbuh tanaman sehingga lebih bermanfaat. Betapa kita bersyukur kepada Allah dengan pelajaran hujan ini menjadikan kemantapan dalam kita berakidah. Betapa Allah mengajari kita dengan hujan. Daraballahu matalal hayatad dunya kama'in anzalnahu minas sama. Allah mengumpamakan, mengibaratkan kehidupan kita di dunia ini kama'in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Jadi hakikat dari kehidupan kita di dunia ini adalah seperti air. Air yang diturunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, yang kemudian air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di negeri dunia ini. Kenapa kok Allah mengibaratkan kehidupan kita di dunia ini seperti air? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau bahwa kenapa Allah mengibaratkan dunia ini seperti air? Ya, maka kita lihat saja sifat air Bapak Ibu. Sifat air diantaranya la yastaqiru fi makanin wahid wa kadzalika dunya la yabqa ala ahad. Yang namanya air itu
tidak menetap di satu tempat, tapi dia akan terus mengalir. Begitu ada celah langsung meresap, langsung berpindah dan berganti. Demikian pula dengan dunia, la yabqa ala ahad. Dunia ini pun tidak berhenti di satu orang, dia akan terus berganti-ganti. Bisa berganti karena jual beli, bisa berganti karena hak waris, bisa berganti karena hibah, dan lain sebagainya. Jadi air yang terhenti hanya air yang berada di tempat yang kokoh. Di dalam gelas nggak berkurang kalau nggak diminum, karena tempatnya rapat. Begitu pula dengan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, sifat air itu adalah dia bisa menguap. Bisa menguap, bisa berkurang ketika diminum. Maka demikian pula dengan dunia kita ini. Sesungguhnya dunia ini tidak selama-lamanya. Ada saatnya kita harus meninggalkan dan ditinggalkan. Ada saatnya kita sudah tidak berada di atas bumi ini, tapi berganti di bawah bumi. Pasti itu terjadi. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya adalah sementara. Kalaupun dikejar mati-matian, pastilah tidak dapat banyak. Kalaupun banyak, pastilah tidak puas. Kalaupun puas, pasti hanya sebentar. Makanya ini memotivasi kita untuk memperdalam akidah, agar kehidupan yang sebenar-benarnya adalah darul akhirah, kehidupan kita di akhirat. Sehingga kita termotivasi untuk semakin beriman kepada Allah dan menyiapkan untuk kehidupan di kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu darul akhirah. Kemudian sifat yang ketiga, yang namanya air itu adalah membuat kita basah. Kehujanan nggak bawa mantol basah, atau nyemplung di kolam juga basah. Demikian pula dengan orang yang hidup di dunia ini tidak akan luput dari ujian dari kehidupan dunia ini. Pasti kita basah dengan fitnah dunia ini. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini, tidak. Tapi kita diminta untuk mengisi dunia ini dengan amal soleh. Dunia ini akan makmur, akan aman, akan tentram di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia ini akan diwariskan kepada ibadiyas solihun, hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik. Karena dunia ini, sejarah membuktikan dunia ini akan baik di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kenapa Allah menyifatkan atau mengumpamakan kehidupan dunia ini dengan air? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa air itu sangat bermanfaat jika sesuai dengan ukurannya. Bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk mencuci, bisa digunakan untuk mandi. Tapi jika kadarnya berlebih, maka justru membahayakan. Misalkan banjir, tsunami, itu air bagus, tapi kalau kadarnya berlebih, maka justru akan membahayakan kita. Maka demikian pula dengan kehidupan kita di dunia. Jika sesuai dengan kebutuhan kita, maka akan bermanfaat dunia ini. Tetapi jika berlebih-lebihan, memperturutkan keserakahan nafsu kita, justru akan membahayakan. Maka kita di pagi hari ini belajar dari air yang kita lihat menyuburkan tanaman di sekitar kita,
Ini juga praktek dari kita berakidah, adalah kita meyakini Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, tumbuh-tumbuhan, itu ada kelinci, ada ayam, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita nggak tahu seperti apa mereka bertasbih. Kita ini bersyukur di pagi hari ini kita sama-sama bertasbih dalam pengajian ini, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berzikir, karena zikir tidak mesti bersifat lafaz tertentu yang kita baca, tapi zikir bisa berupa ilmu, berupa majelis-majelis ilmu. Karena ketika khutbah Jumat itu kan juga merupakan zikir, yang disebutkan di dalam satu riwayat bahwa ketika imam sudah naik mimbar, maka catatan malaikat ditutup. Kenapa malaikat menutup catatannya? Yastami'una ila dzikri, karena mereka mendengarkan zikir khutbah itu. Jadi betapa kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita mungkin malu dengan tumbuh-tumbuhan di sebelah kita yang semuanya selalu berzikir kepada Allah, bertasbih. Meskipun kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih, tapi kita berusaha untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Udkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepadanya di pagi dan sore hari. Di pagi hari ini kita berusaha untuk bertasbih kepada Allah, mengingat akan kebesaran Allah, mengingat akan nikmat pemberian Allah, berupa kita belajar dari materi akidah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Apa itu akidah? Karena kita sering mendengar istilah akidah, tapi apa itu akidah? Akidah adalah satu kata yang berasal dari bahasa Arab. Akar katanya adalah dari aqada yaqidu aqdan, aqidatan. Aqada yaqidu itu bisa bermakna mengikat, bisa bermakna ikatan, bisa bermakna at-tausik, perjanjian yang kokoh, bisa bermakna ar-rabt, simpul. Itulah dia akidah. Karena akidah itu adalah keyakinan. Maka di dalam pembahasan ini disebutkan apa relevansinya antara akdan dengan akidah. Akdan yang artinya adalah ikatan, kemudian akidah yang kita maksud di sini, apa relevansinya? Bahwa keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati kita, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Itulah dia akidah Islam. Betapa pelajaran akidah ini menjadi sesuatu yang sudah familiar, bahkan ini menjadi bagian dari bahasa kita. Kita mungkin mengenal istilahnya akad nikah, akad jual beli, karena akad dari kata-kata akoda.
yang berarti mengikat. Maka akad itu adalah ya transaksi akad. Kemudian akidah apa? Transaksi akad kita. Ya, akidah merupakan komitmen kita terhadap dinul Islam ini. Komitmen kita terhadap dinul Islam. Mungkin nanti akan sering ditanyakan, apa sih bedanya antara akidah dengan tauhid? Yang benar ilmu akidah atau ilmu tauhid? Karena di dalam penamaannya bisa bermakna banyak. Bisa bermakna tauhid, bisa bermakna usuluddin, bisa bermakna iman, bisa bermakna ilmu kalam, bisa bermakna fiqhul akbar. Semua ini sesungguhnya bermakna sama. Sama-sama akidah. Tauhid dari istilah wahada yuwahidu, tauhid yang artinya mengesakan Allah. Maka ini merupakan pokok dari akidah Islam. Karena pokok dari akidah Islam adalah mengesakan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah, yakinilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Karenanya sebagian ulama menyebutkan bahwa lebih mudah berdakwah kepada orang-orang ateis daripada orang-orang yang sudah memiliki doktrin agama tertentu. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ateis yang mereka percaya tidak ada Tuhan dalam kehidupan dunia ini, mereka itu sudah setengah perjalanan. Karena mereka sudah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan sesembahan bagi mereka. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim mengantarkan kepada pemahaman illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini yang perjuangan kita, bagaimana menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada, dan Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, al-ma'lul al-ma'bud. Berbeda dengan orang-orang yang sudah punya doktrin agama tertentu. Sekalipun mereka sudah tahu kebenaran, tetapi belum tentu mereka mau untuk mengikuti kebenaran itu. Misalnya di dalam surah Ali Imran, kita tahu Bapak Ibu, namanya saja Ali Imran, keluarga Imran. Ini sudah merupakan dalil bukti yang sangat kuat bahwa keyakinan di dalam Islam itu Imran ini keluarga manusia. Imran menikah dengan Hana, kemudian lahir Maryam, kemudian dari Maryam lahir Isa ibn Maryam, karena tidak memiliki ayah. Mereka beranggapan, kaum Nasrani Najron saat itu beranggapan bahwa Isa ini sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena tidak punya ayah. Maka logika tersebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Ali Imran dibantah. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam.
Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Adam. Kalau tadi disangka bahwa Isa yang tidak memiliki ayah, lahir tanpa hubungan pernikahan, lahir tanpa hubungan biologis antara suami dengan istri, disebut sebagai anak Tuhan, maka kenapa Adam kok tidak? Karena Adam lebih ampuh lagi, bukan hanya tidak punya ayah, tapi juga tidak punya ibu. Tapi sekali lagi, kebenaran itu satu poin, tapi ada poin yang lain, yaitu mengikuti kebenaran. Karena mereka tidak mau mengimani kebenaran itu, akhirnya mereka lebih memilih untuk membayar jizyah saat itu. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi. Mungkin ada sebagian kita yang bertanya-tanya, kenapa sih orang Yahudi kok dulu ada di kota Madinah, mereka tinggal di sana? Karena mereka sudah sangat tahu betul dari kitab suci mereka bahwa Nabi akhir zaman itu nanti akan muncul dari tempat yang banyak pohon kurmanya. Maka kita ketahui bahwa negeri yang banyak pohon kurmanya adalah negeri Yasrib saat itu. Maka mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah untuk menunggu Nabi akhir zaman. Bahkan mereka sudah sangat kenal ciri-ciri Nabi akhir zaman itu, sangat detail mereka paham, sehingga Allah mengabarkan, menginformasikan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah sangat kenal dengan Nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi kalau anak sendiri kan tahu Bapak Ibu, ini ada tanda lahirnya di mananya, ini ciri-cirinya sudah sangat jelas. Tapi mereka tidak mau beriman, hasadan min indi anfusihim, karena rasa dengki di dalam diri mereka. Karena kedengkian yang mereka tunggu-tunggu itu nabi dari kalangan Bani Israel. Ternyata kok yang muncul justru dari bangsa Arab yang tidak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka dengki, sehingga mereka tidak mau beriman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, apa itu sumber kita belajar dari akidah Islam ini? Sumbernya sudah sangat jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, itulah sumber dari akidah agama Islam. Maka ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pernah ditanya, bagaimana kami harus mengambil akidah? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Beliau mengatakan, amal i'tiqad fala yukhadu anni wala amman huwa akbaru minni. Untuk urusan akidah, jangan mengambil dariku, juga jangan mengambil orang yang lebih besar dariku ketokohannya. Bal yukhadu anillah, tetapi untuk masalah akidah ini diambil langsung dari Allah, wa rasulihi, dan dari rasulnya, wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan apa yang sudah menjadi kesepakatan konsensus para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Untuk masalah akidah ini langsung sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Belum menyebutkan fama kana fil Quran wajaba i'tiqaduhu, maka apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita wajib untuk meyakininya. Wa kadzalika ma thabata fil ahaditsis shahihah,
dan demikian pula yang berada di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ini yang wajib untuk kita yakini. Alhamdulillah sudah jelas sumbernya Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka kita tidak dituntut untuk mengetahui sesuatu yang di luar itu, berupa keyakinan-keyakinan yang diyakini. Maka kita ingat Bapak Ibu, ketika Nabi Yusuf di penjara, beliau memberi nasihat kepada dua temannya, ya sahibai sijni, wahai temanku yang sama di penjara ini, a'arbabun mutafarrikun amillahul wahidul qahar. Apakah kalian itu beriman menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak dan berbeda-beda itu, atau lebih beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi, kalian itu tidak menyembah selain Allah, illa asma, kecuali hanya nama-nama saja itu. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang nama-nama itu dibuat oleh kalian dan nenek moyang kalian. Diberikan nama-nama tertentu, dibuat seperti apa, lalu lama-lama disembah. Maka sesembahan selain Allah adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ma anzalallahu min sultan, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan dalilnya. Maka cukup bagi kita kalau ingin memperhatikan akidah adalah mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah, agar kita paham apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, sudah 6:30, kurang 7 menit. Maka pertemuan pada pagi hari ini kami cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengantar kita bersama untuk belajar akidah, dan insya Allah materi akan kita lanjutkan pada pertemuan Sabtu pekan pertama yang akan datang untuk materi akidah. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.